Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi an na'mala shalihat wa najtaniba asy-sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khataman nabiyil mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ma'asyiral hadirin, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad qala al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ittaba'a ahwa'ahum la fasadatil samawati wal ardh wa man fihinna. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wajadna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ila ayyu jihadil akbar ya Rasulullah? Jihadun nafsi. Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi. Amin. Hadis yang kemarin rahimahullah. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kepada kita. Kita dapat hadir dan berkumpul melaksanakan sholat Jumat pada hari ini. Suatu Islam kita butuhkan buat diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin hadirin berbahagia. Dengan tidak berapa hari lagi, 4 hari lagi kita sebagai bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Hari ini merupakan suatu nikmat dan rahmat yang harus kita syukuri. Sebab tanpa rahmat Allah akan rasa memberi kepada kita semua, tidak akan bisa kita capaikan dengan capaian dari penjajaan kaum muslimin. Kaum muslimin hadirin semua yang berbahagia. Bangsa Indonesia dikembangkan dengan kemurahan, dengan ketakutan, dengan kemiskinan dan kelaparan. Oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan usaha perjuangan bangsa Indonesia. Walaupun banyak korban jiwa telah berlimpah darah akibat perjuangan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada hamba-Nya yang firman-Nya, "Walladzina jahadu fina latahdiyannahum subulana wa anna Allaha ma'al muhsinin." Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari ridha Allah, untuk mencari ridha-Nya, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan yang kami berikan. Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Al-Ankabut ayat 69. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, mengapa kita memperjuangkan hak untuk mendapatkan kemerdekaan di tanah air ini? Dengan kita sebagai bangsa Indonesia untuk mencintai tanah air, kita mengingat Rasulullah SAW telah bersabda, "Hukulu wati minat iman." Itulah tanah air adalah sebagai daripada iman. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, jadi Allah akan benar. Ternyata penjajahan yang merupakan salah satu bentuk kebatilan pada bulan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Tercipta Indonesia hanya suatu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul al-haq wa zahaq al-batil inna batila kana zahuqa." Artinya, dan katakanlah
yang benar itu telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Surah Al-Imran ayat 81. Hadirin yang dimuliakan dan berbahagia, sebagai bangsa Indonesia yang telah lepas dari tangan penjajah, maka kita seharusnya berusaha mengisi kemerdekaan ini, membangun negeri ini, menjaga desa ini, merawat kampung kita ini. Untuk itu mari kita kembali memeriahkan kemerdekaan Indonesia tahun ini dengan senada, irama, dan menjaga ketenangan kita bersama. Dalam membangun kehidupan yang makmur di atas ini, kami ini Allah telah berfirman, wa ansyakum minal ardi wastamarakum fiha. Dialah yang menciptakan kamu dari bumi tanah ini dan menjadikan kamu pemakmurnya. Surah Al-Hud ayat 61. Hadir sedang ada berbahagia, membangun bukan semata dengan bangun yang terbaruas dan juga bangun hidup. Jadi daripada mengenal bangsa kita sendiri, pemikiran semakin cerdas, generasi muda yang tangguh dengan permainan kita dengan dunia yang mewah ini dan semacam ini, sebab kita mencontohkan pembangunan mental yang kurang baik. Oleh karena itu, menurut pandangan Islam, berbuatlah semua sebaik seadanya kepada kita sesuai dengan saran, sesuai dengan ajaran Islam, memberi pemikiran dan bersedekah sumbangan dan juga memeriahkan perjuangan kemerdekaan Allah itu juga membangun mental demi kelangsungan dan mengisi hari kemerdekaan Indonesia kaum muslimin yang berbahagia. Juga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wajibna min hadal aqsar ila hadal akbar, ila ayyuhi hadal akbar ya Rasulullah, qala jihadun nafs." Kita baru saja kembali dan dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Sahabat bertanya kepada Nabi, mana? Apakah peperangan yang lebih besar itu? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjawab, peperangan yang besar itu adalah melawan hawa nafsu. Ada di kaum muslimin yang hadir berbahagia. Dan juga adalah mengapa peperangan melawan hawa nafsu merupakan peperangan yang maha besar. Menurut persepsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab nafsu mendorong tubuhnya sifat-sifat yang kurang baik dalam hati manusia. Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna la amana wa tusru." Artinya, sesungguhnya begitu sangat mendorong manusia kepada kejahatan. Surah Yusuf ayat 53. Di sini pula Allah mengingatkan bahwa apabila hendak nafsu kita ikuti dengan dan kita patuhi, maka akan rusak binasalah segala kehidupan yang kita alami. Walau sab'al haq ahaqu al-hukm la fasada as-sama'u wal ardh wa man fihim. Artinya, dan jika kebenaran itu turun kepada hawa nafsu, mereka sesungguhnya akan rusaklah langit dan bumi dan apa ada pada keduanya. Surah Al-Mu'minin ayat 71. Hawa nafsu yang mengarahkan manusia kepada kesesatan dan datangnya dan dalamnya adalah setan. Dalam hal ini tegasnya oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Maka sesungguhnya setan itu mendorong manusia untuk berbuat keji dan munkar. Surah An-Nur ayat 1. Setan yang merupakan musuh manusia yang sangat besar, memang sengaja hendak menyesatkan manusia dari tujuan hidupnya, sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Nisa ayat 61.
ويريد الشيطان أن يصلهم ضلالا بعيدا. Artinya, dan seperti itu dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah mari kita petahani dengan Indonesia dengan cara meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jauh dari godaan setan yang terkutuk. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa lakum min ayatil hakim. Aku qawli hadza fastaghfirullaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ayyuhal hadirin muslimun wa iyyakum bittaqullah fi sirri wa 'alan. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyin ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahyan wa innaka sami'un qaribun wa tawwabur rahim. Allahumma nas'aluka wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malana wa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Allahumma ighfir warana wa liqasina thayyiba rabbana hab lana min dhurriyyatina qurrata a'yun wattaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati